menjadikan sholat itu bisa ihsan, ya itulah tasawuf. Oke, tasawuf dari mulai ilmu syariatnya, thariqahnya, hakikahnya, semua masuk. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa. Oke, ini ada satu pertanyaan juga nih Habib, masih mengenai sufi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan wali majdub nih Habib? Wali majdub. Ini menarik ini ya. Sekarang ini ada orang sedikit dibilang majdub ya. Orang yang sedikit dibilang majdub ini wali majdub. Padahal wali majdub itu bukan sembarang pangkat yang sangat tinggi. Karena majdub artinya diangkat sama Allah, ditarik. Orang untuk menjadi kekasih Allah prosesnya secara syariat ada dua. Yang pertama dengan dia belajar, mengamalkan, menjalani sampai diangkat jadi wali. Ya, sama seperti orang mau jadi pejabat, dia mulai ikut partai misalnya begitu kan, kemudian dia tekun di partai sampai akhirnya diangkat sebagai pejabat. Jadi formalnya. Tapi ada yang nggak formal. Jadi orang lagi duduk di rumahnya tiba-tiba dipanggil sama presiden. Ya, kalau manggil presiden kan boleh ya, dipanggil sama presiden diangkat ya, jadi penasehat presiden. Jabatan yang sangat tinggi ini. Nah, wali majdub juga seperti itu. Ada orang yang prosesnya dari belajar, mengamalkan sampai diangkat jadi wali Allah. Tapi ada orang yang tadinya nyantai-nyantai saja, dia nggak pernah belajar. Ya, bahkan dia belum mengamalkan seperti orang lain, tanpa ikhtiar tiba-tiba diangkat sama Allah dipilih jadi wali majdub, wali yang ditarik. Akhirnya wali majdub ini mengalami sesuatu yang beda dengan kebanyakan orang. Ibaratnya orang desa yang pedalaman, gak kenal internet, gak tahu ada TV, gak tahu ada gedung pencakar langit, tiba-tiba diajak pergi ke Jakarta. Kemudian lihat Masya Allah, gedungnya, bangunannya semuanya. Terus setelah itu dia pulang ke desanya. Dia cerita, saya lihat gedung seperti ini, saya lihat seperti ini, saya lihat ada kendaraan bisa jalan cepat, ada yang bisa terbang. Yang desa ngomong, apa sih? Dia dianggap orang aneh, karena dia menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh orang yang di sekitarnya. Dengan cara-cara yang kadang juga agak aneh, maka disebut majdub. Tapi nggak setiap orang aneh kemudian majdub. Tidak setiap orang aneh. Ya, tapi karena baiknya masyarakat Indonesia, baiknya kita setiap ada orang yang aneh sedikit dibilang majdub. Biar kita tidak berprasangka buruk pada orang lain. Kalau begitu. Masya Allah. Kalau dari segi adab itu bagaimana kita terhadap wali majdub yang kita anggap wali jazab atau itu ya. Jadi orang itu harus pegangan sama syariat. Ya pegangan sama syariat. Kalau pegangannya sama syariat, berhadapan dengan siapapun insya Allah benar. Berhadapan dengan siapapun insya Allah benar. Kalau pegangannya syariat. Ketika ada orang yang punya ilmu, kita hormatinya sesuai dari syariat. Ketika ada orang tua, kita hormatinya sesuai syariat. Ketika ada orang yang memusuhi kita, ya kita pun menghormatinya sesuai dari syariat. Karena wali hamim sampai itu orang bermusuhan seperti dua orang bersahabat. Syariatnya kan seperti itu ya. Ketika ada orang yang berlawanan sekalipun kita suruh menghormati lawan tersebut. Enggak berdengannya, mempersilahkan dia bicara dulu selesai, kemudian baru kita bicara seperti Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir sebelum penyihir itu masuk Islam. Mengatakan silakan kalian lemparkan dulu tongkat kalian. Ada adabnya, bahkan sampai sama musuh pun yang mau perang itu ada sopan santunnya, apalagi kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan adabnya dalam syariat. Bagaimana kita tidak boleh memandang remeh, tidak boleh kita berbicara dengan suara yang tinggi di hadapannya, seperti kalau ngobrol sama orang lain. Semua adab itu kita pakai kepada orang soleh tersebut, baik dia majdub maupun tidak majdub. Sama sebetulnya ada bagian ini sama. Satu lagi nih Habib. Novel ini kan saya lihat di rumah ada Habib Anis.